Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 26. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi halak nombege hatakku, tapi nada di patulus ia, sarupa mai tu halak nabodo, napa jongjong bagas na ginjik di ginjang ni horsik." Dalam bahasa Indonesia, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita tentang dampak firman dalam kehidupan orang percaya. Apakah guna daripada firman itu? Di dalam natas yang lain dikatakan bahwa firman sebagai pelita, firman itu sebagai tongkat. Dan pada nats kali ini mau ditawarkan bahwa firman itu ibarat dengan membangun sebuah rumah yang membutuhkan kekokohan, di mana ketika kokohnya rumah ditentukan dengan di mana dia dibangun. Bangunan dalam firman Tuhan dibagi dalam dua. Yang pertama dibangun di atas pasir, dan kedua adalah dibangun di atas batu. Ketika di atas batu, ketika datang hujan, datang badai, maka dia akan tetap berdiri kokoh, tidak tergoncangkan. Namun ketika sudah berdiri di atas pasir, ketika datang badai, datang hujan, banjir naik, maka dia akan roboh. Demikianlah kehidupan orang yang mendengarkan firman. Ketika seseorang mendengarkan firman, kemudian mengabaikannya, tidak melakukannya, maka seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasirlah kehidupannya. Ketika seseorang mendengarkan firman, dia merasa nyaman, merasa senang, merasa termotivasi dengan firman itu, namun tidak dilanjutkan dengan perbuatan, maka akan menjadi seperti bangunan yang di atas pasirlah orang yang demikian. Martin Luther mengatakan bahwa beriman tanpa kasih adalah merupakan sebuah kehampaan. Dan dia juga melanjutkan, iman seharusnya dilanjutkan dengan kehidupan nyata, di mana kehidupan nyata itu merupakan adalah sebuah perubahan, sehingga perubahan orang percaya akan menanggapinya dengan iman. Dan iman itu merupakan praktek yang dinyatakan melalui sikap hidup yang mengasihi. Ketika orang mengatakan beriman, percaya, namun tidak melakukan, dia adalah merupakan omong kosong. Ketika orang mendengarkan firman, namun tidak melakukan, itu hanyalah sebuah omong kosong. Namun dibutuhkan daripada orang percaya itu mengimaninya. Setelah mendengarkan, mengimani, dan setelah mengimani mempraktekkan, dan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan nyata bagi orang percaya, bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saudara dan saya mendengarkan firman, jadikan itu menjadi perubahan batin yang berpaut kepada tingkah laku yang berubah, yang berpaut kepada keinginan untuk menjadi sama seperti Yesus dalam kehidupan kita. Janganlah kehidupan berimanan kita hanya sebuah simbol ataupun hanya sebuah rutinitas dalam kehidupan kita, namun harus menjadi berakar, bertumbuh, dan nampak di dalam kehidupan nyata dari orang-orang yang mempercayai Tuhan.
Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini mau mengajak orang percaya agar mendirikan rumah imannya di atas batu karang. Mendirikan rumah imannya di atas batu karang, yaitu yang dilaksanakan melalui praktek kehidupan sehari-hari. Saudara terkasih, mari kita mulai dengan berangsur-angsur. Artinya ada perubahan sedikit demi sedikit, di mana firman itu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ketika firman mengajak kita, ketika Tuhan mengajak kita mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, mengajak untuk bertindak mengasihi, mulailah sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang mengasihi. Ketika diajak untuk menjadi lemah lembut, murah hati, lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kesabaran diundang, maka mari berangsur-angsur menjadi lebih sabar dalam kehidupan. Karena dengan demikian, ketika ada pergumulan hidup, kita akan kokoh di dalam firman Allah. Perkataan Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengajak kita dan memotivasi kita agar mendirikan rumah iman di atas batu karang, bukan di atas pasir. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau sajikan bagi kehidupan kami, sehingga kami diingatkan agar menjadi pelaku firman, membiasakan hidup sesuai dengan perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak tantangan, banyak godaan untuk melakukannya. Namun kami percaya ketika Tuhan menuntun kami akan mengarah kepada kebaikan yang Tuhan tunjukkan. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap umat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tambahkan kesehatan, pulihkan kehidupan mereka. Engkau mendengarkan setiap doa yang mereka haturkan di dalam nama Tuhan dan di dalam iman yang suci kepada Kristus Yesus. Hamba berdoa, biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang merasa sendirian Tuhan dampingi. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.